Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Parakom dari kelas Sistem Informasi Reguler 3A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas yang telah diberikan. Sebelum kami melanjut lagi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada rekan-rekan saya, yaitu Angelia Sapitri, Anitia Tatawidianti, Liwinantia Salsabila, Muhammad Novian Pratama Wijaya, dan Reza Rizky Kurniansyah. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan bahasa assembly. Dan di sini kami telah menampilkan tugas atau soal yang akan kami bahas pada kesempatan presentasi kali ini. Jadi tugasnya itu adalah implementasikan dengan bahasa assembly untuk memperagakan instruksi ke CPU yang meliputi instruksi dan interrupt I/O untuk algoritma berikut ini. Yang pertama, simpan ke dalam memori nilai A sama dengan 5. Yang kedua, simpan ke dalam memori nilai B sama dengan 10. Yang ketiga, jumlahkan nilai A dan nilai B. Simpan hasilnya ke memori nilai C sama dengan A plus B. Yang keempat, yang terakhir, tampilkan hasilnya atau nilai C ke output display. Next. Baiklah, selanjutnya di sini sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, sebelum kita membahas soal, kami akan menjelaskan secara umum apa itu bahasa assembly. Jadi bahasa assembly itu adalah termasuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah, di mana bahasa pemrograman komputer itu dikenal dengan dua jenis tingkatan bahasa, yaitu yang pertama jenis tingkatan tinggi atau high level language, dan jenis yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat rendah low level. Nah, bahasa assembly ini termasuk ke dalam pemrograman tingkat rendah. Nah, jadi mengapa dia termasuk bahasa pemrograman tingkat rendah? Karena lebih berorientasi ke mesin, yaitu bagaimana agar komputer dapat langsung menginterpretasikan pernyataan-pernyataan program. Baiklah, untuk penjelasan secara umum bahasa assembly selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Novian Pratama Wijaya. Kepada Muhammad Novian, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kemudian saya akan membahas tentang kelebihan dan kesulitan bahasa assembly. Kelebihan bahasa assembly adalah yang pertama, ketika dikompil lebih kecil ukurannya. Yang kedua, lebih efisien atau hemat memori. Yang ketiga, lebih cepat dieksekusi. Sedangkan kesulitan bahasa assembly, yang pertama, dalam melakukan suatu pekerjaan baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Yang ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Novian Pratama Wijaya. Selanjutnya, mengenai pembahasan tugaslah Saudari Angelia Sapitri. Kepada Saudari Angelia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Kepada Anintia, boleh diperlihatkan codingannya? Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang akan kami buat, yaitu pertama itu adalah model small. Nah, model small ini merupakan tanda direktif yang digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Supaya lebih jelas model-model yang bisa digunakan itu adalah tiny, small, medium, compact, large, and hoop. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tiny dan lain-lain. Nah, tiny ini merupakan program
yang Anda hanya gunakan satu segmen seperti program COM. Model ini dijelaskan khusus untuk program COM. Nah, untuk small, ini merupakan jika data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari satu segmen atau 64 KB. Nah, kemudian medium. Medium ini jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 KB, tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Nah, untuk compact, ini jika data yang digunakan bisa lebih dari 64 KB, tetapi kodenya kurang dari 64 KB. Nah, untuk large, jika data dan kode yang dipakai oleh program bisa lebih dari 64 KB. Untuk hook, jika data kode maupun array yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa pada program COM yang dibuat digunakan model small dan bukan tiny. Hal ini disebabkan karena banyak dari compiler bahasa tingkat tinggi yang tidak bisa berkomunikasi dengan model tiny, sehingga menggunakan model small sebagai pemecahnya. Nah, jadi di sini kami menggunakan model small. Selanjutnya untuk kode, ini .kode. .kode ini merupakan tanda direktif yang digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan memulai menggunakan kode segmennya. Kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Selanjutnya untuk ORG 100H atau 100 hexa atau origin. Pada program COM ini akan selalu digunakan untuk origin 100 hexa ini. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan atau di-load ke memori ditaruh mulai pada dijalankan ke memori ditaruh mulai pada offset ke 100 hexa atau 256 byte. Dapat dikatakan juga bahwa kita menyediakan 100 hexabyte kosong pada saat program dijalankan. 100 hexabyte kosong ini nantinya akan ditempati oleh PSP atau program segmen prefix dari program tersebut. Nah, PSP ini digunakan oleh DOS untuk mengontrol jalannya program tersebut. Selanjutnya itu kita menggunakan label start atau mulai. Selanjutnya itu untuk jump proses. Nah, jump proses ini merupakan perintah jump atau yang digunakan untuk melompat atau menuju ke tempat yang ditujukan oleh perintah jump. Nah, di sini ini JMP proses ini merupakan untuk meloncat ke label proses. Nah, selanjutnya ini ADW5 ini mengganti nilai A atau mengisi nilai A dengan 5. Yang kedua itu BDW10 itu mengisi nilai B dengan 10. Terus CDW5 ini mengisi nilai C dengan 5. Kemudian kal 01 DB bil A sama dengan dolar ini merupakan bilangan akan menampilkan bilangan A yang nantinya juga S dollar ini berfungsi untuk sebagai variabel dapat digunakan sebagai variabel kosong juga. Kemudian untuk kal 02 DB 13,10 ini akan menampilkan bilangan B dan akan mengisi variabel kosong juga. Kemudian yang ketiga itu kal 03 itu DB 13,10 untuk menampilkan hasil penjumlahan dari A tambah B atau sebagai nilai C yang seperti disebutkan pada soal tugas tadi itu dan nanti akan diisi dengan variabel kosong juga. Nah, baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya mengenai tahapan proses yang akan saya jelaskan. Jadi, pada tahapan proses ini terdapat move AH 09 itu untuk membuka servis cetak karakter atau menggantikan AH menjadi 0,09. Dan untuk move DX offset kal 01 artinya dia menggantikan DX menjadi alamat offset di kal 01. Jadi ibaratnya mengambil alamat offset di kal 01. Kalau untuk in21H itu mencetak per karakter sampai tanda gelar. Nah, jadi in21H itu mencetak per karakter sampai tanda gelar. Nah, untuk move AX, A itu adalah menggantikan AX menjadi A. Untuk JMP tampil, JMP itu atau JMP show, JMP itu untuk digunakan meloncat. Dan show itu menampilkan. Jadi JMP show itu
untuk meloncat ke label agar dapat menampilkan data yang dikeluarkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Eja kepada Saudara. Baiklah, kemudian materi selanjutnya yaitu bagian 1. Yang pertama yaitu move AHA 0,9 itu menggantikan nilai A nilai 0,9. Kemudian move DX offset cal 0,2. Nah, pertama-tama DX itu digunakan untuk menampung sisa hasil pembagian 16 bit. Jadi move DX itu mengganti nilai DX ke offset cal 02. INT21H itu berfungsi untuk menampilkan karakter di layar. Move AXB itu berfungsi untuk mengganti nilai AX menjadi B. Sedangkan jump show itu berfungsi untuk melompat ke bagian show. Nah, kemudian bagian 2 yaitu move AH 09 itu berfungsi untuk mengganti nilai AH menjadi 09. Dan move DX offset cal 03 itu berfungsi untuk mengganti nilai DX menjadi offset cal 03. INT21H itu berfungsi untuk menampilkan karakter di layar. Move AXA berfungsi untuk mengganti nilai AX menjadi nilai A. Add AXB itu berfungsi untuk menyumbahkan nilai AX dengan B. Kemudian yang terakhir yaitu JMP show itu berfungsi untuk melompat atau meloncat ke bagian show. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Reza. Selanjutnya untuk penjelasan tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Novian. Kepada Muhammad Novian, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi show. Di sini terdapat DSC yang untuk mengurangi set data DC. Selanjutnya ada move BX10 untuk memasukkan nilai 10 pada register BX. Yang selanjutnya di sini ada XOR CX itu untuk memasukkan nilai CX sama dengan 0. Yang selanjutnya materi tentang loop atau putar. Di sini terdapat XOR DX untuk mencegah sisa bagi menjadi pembilang. Selanjutnya div BX untuk mencegah untuk membagi angka yang akan dicetak dengan 10. Selanjutnya push DX untuk menyimpan sisa bagi dalam stack. Selanjutnya ada int CX untuk menambahkan nilai 1 pada CX. Kemudian CMP AX 0 untuk mengecek apakah hasil bagi sudah habis. Yang terakhir JNE ulang, jika hasil CMP AX belum habis maka akan diulangi lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Novian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Anindya. Kepada Saudari Anindya, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu perintah print. Di sini terdapat pdx yang berfungsi untuk mengambil satu angka yang disimpan. Selanjutnya ada add dl 0. Maksudnya di sini yaitu adalah untuk mengubah angka tersebut ke dalam kode ASC2. Selanjutnya ada move AH, 2. Di sini maksudnya itu kita akan mengisikan alamat AH ini dengan 2. Berikutnya ada INT21H. Maksudnya di sini adalah berfungsi untuk mencetak angka tersebut. Dan di sini ada loop print. Nah, ini berfungsi untuk mengulangi step yang tadi. Selanjutnya ada CMP C4.
Nah, di sini maksudnya yaitu untuk membandingkan nilai C dengan 4. Berikutnya ada JE bab 1. Ini berfungsi untuk loncat ke label bab 1 jika nilai C sama dengan 4. Ini ada CMP C3. Di sini maksudnya itu adalah untuk membandingkan nilai C dengan catatan C itu dengan sama dengan 3. Berikutnya ada JE bab 2. Di sini maksudnya itu berfungsi sebagai loncat ke label bab 2 jika nilai C sama dengan 3. Berikutnya ada INT 20H. Ini berfungsi untuk sebagai interrupt 20H untuk menghentikan program. Nah, di sini end start berarti programnya itu sudah selesai. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anithia. Selanjutnya kami akan mengcompile file yang kami punya yang akan dijelaskan oleh Saudari Anithia. Kepada Saudari Anithia, saya persilakan. Oh, baiklah, makasih moderator. Baiklah, di sini kita akan mengcompile file codingan kita tadi. Pertama-tama di sini kami itu menggunakan aplikasi DOSBox. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, untuk mengcompile file itu, sini sudah tertulis for compiling your file, itu kita mengetik TASM dan nama file .asm. Nama file kita tadi yaitu jumlah 11.asm. Jadi di sini kita ketikkan TASM jumlah 11.asm. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini akan muncul assembly file yaitu jumlah 11.asm. Error message-nya tidak ada, warning message tidak ada, disk-nya 1, remaining memory 475K. Nah, step selanjutnya yaitu dengan perintah tailing. Maksudnya di sini adalah perintah tailing ini untuk mengarahkan shortcode file kita yang berada di folder TASM. Nah, ini juga berfungsi untuk mengconvert atau mengubah file .asm tersebut menjadi .obj dengan mengetikkan kode seperti ini. Tailing /t nama file. Nama file kita tadi jumlah 11. Lalu kita tekan enter. Nah, untuk mengeceknya kita bisa mengetikkan dir jumlah 11 titik bintang. Nah, di sini akan muncul file directory yang terkait dengan nama jumlah 11. Ini ada jumlah 11 asm, com, map, dan obj. Nah, di sini bisa kita lihat berarti file kita itu sudah bisa kita jalankan. Kita jalankannya dengan mengetik nama file kita yaitu jumlah 11. Lalu tekan enter. Nah, di sini muncul output dari codingan kita tadi. Yaitu ada bilangan A 5, bilangan B sama dengan 10, dan hasil penjumlahan A plus B atau C sama dengan 15 sesuai dengan perintah soal tadi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan pada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.